Breaking News Aktual.com. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Rabu tanggal 30 Agustus 2023, berada di Jalan Lejen Jenderal S. Parman nomor 29 Gajah Mungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya di Hotel Gracia, dalam acara pelatihan investigasi profesional BPD Abu Dhabi, Jawa Tengah. Kita ikuti terus pemirsa. Pemirsa yang berbahagia, sebelum nonton video ini sampai akhir, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada rekan, sahabat, teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak AKP Eko Adi Pramono SHMH selaku pemberi materi di dalam pelatihan investigasi dan TPTKP Satuan Pengamanan. Yang terhormat Ketua BPD Abu Dhabi Jawa Tengah Bapak Agus Nur Husainanto. Yang terhormat Bapak Ketua Pelaksana Pelatihan Investigasi dan TPTKP Satuan Pengamanan Bapak Suripto. Rekan-rekan pengurus BPD Abu Dhabi Jawa Tengah serta peserta pelatihan investigasi TPTKP Satuan Pengamanan pada hari ini. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan dan diberikan fasilitasi oleh BPD Abu Dhabi Jawa Tengah untuk bisa menerima ilmu tentang pelatihan investigasi yang akan disampaikan oleh Bapak AKP Eko Adi Pramono SHMH. Dan untuk itu maka kita akan bersiap melaksanakan atau belajar sepenuhnya untuk kemajuan satpam kita. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita buka rangkaian acara kegiatan kita pada hari ini. Kita hantarkan dalam basmalah untuk yang beragama Islam dan mengikuti untuk yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Satpam dengan sikap sempurna menghadap ke depan.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya laporan Ketua Penyelenggara kepada Bapak Suryipto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah Tuhan semesta alam dan dengan segala puja dan syukur kami kehadiratnya, mudah-mudahan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan menyertai kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum BPD Abu Dhabi Jawa Tengah Bapak Agus Wijanarko, beserta para pengurus. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Eko Adi Pramono SH MH beserta tim. Yang kami hormati teman-teman panitia penyelenggara pelatihan investigasi. Yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman peserta semuanya, izinkanlah saya membacakan laporan pelaksanaan pelatihan investigasi yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 30 Agustus tahun 2023. Laporan singkat Ketua Penyelenggara Pelatihan Investigasi kerjasama BPD Abu Dhabi Jawa Tengah dengan Direskrim Polda Jawa Tengah. 1. Pendahuluan. Romawi 1 Umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mengemban fungsi dan tugasnya, baik selaku aparat penegak hukum maupun sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, dibantu oleh Kepolisian Khusus dalam kurung Polsus, penyidik pegawai negeri sipil dalam kurung PPNS, maupun bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, diantaranya adalah satuan pengamanan yang mempunyai tugas pokok pengamanan fisik di lingkungan garis-miring kawasan kerjanya pada instansi garis-miring badan usaha, garis-miring proyek baik pemerintah maupun swasta. B. Guna menyiapkan garis-miring mewujudkan personil garis-miring anggota Satpam yang handal dan profesional, serta memiliki dedikasi, etos kerja, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, perlu mendapat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi oleh Polri dalam kurung Polda Jawa Tengah, khususnya dalam pelaksanaan investigasi. 2. Dasar hukum. A. Program kerja BPD Abu Dhabi tahun 2023 tentang pelatihan dan sertifikasi investigasi. B. Hasil rakerda BPD Abu Dhabi tahun 2023 tentang peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi anggota BUJP BPD Abu Dhabi Jawa Tengah. Romawi 2 Maksud dan tujuan. 1. Maksud: memberikan gambaran kepada para peserta tentang pelaksanaan tugas intelijen dan implementasinya pada tugas-tugas satuan pengamanan. 2. Bertujuan agar para peserta dapat mengerti, memahami, dan dapat mengimplementasikan serta menyebarluaskan kepada semua anggota Satpam di lingkungan Polda Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Romawi 3. 1. Waktu. Pelatihan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023 dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. 2. Tempat pelatihan dilaksanakan di Ikhlas Hotel Gracia Semarang. 3. Instruktur atau tenaga pengajar berasal dari Ditreskrim Polda Jawa Tengah. 4. Peserta pelatihan sebanyak 94 peserta yang berasal dari perwakilan BUJP anggota BPD Abu Dhabi Jawa Tengah. Anggaran dan biaya
Biaya pelatihan ini berasal dari anggaran BPD Abu Dhabi Jawa Tengah tahun anggaran 2023. Romawi 5 penutup. Demikian laporan singkat penutupan. Demikian laporan singkat pelaksanaan pelatihan investigasi ini kami sampaikan, dan kami mohon kepada Bapak Ketua BPD Abu Dhabi Jawa Tengah, Bapak Agus Wijanarko, berkenan untuk membuka pelatihan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Semarang 30 Agustus 2023, Ketua Penyelenggara, Ketua Bidang Diklat dan Sertifikasi BPD Abu Dhabi Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplausnya. Terima kasih Ketua Kadiklat BPD Abu Dhabi Jawa Tengah yang telah bekerja mempersiapkan pelatihan investigasi ini yang diprakarsai oleh BPD Abu Dhabi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, pelatihan investigasi dan TPTKP Satuan Pengamanan oleh Ketua BPD Abu Dhabi Jawa Tengah, Bapak Agus Wijanarko, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya gitu. Pagi-pagi Satpam Jateng luar biasa. Selamat pagi. Pagi Satpam Jateng luar biasa. Sekali lagi terus tepuk tangan. Bentar, Pak. Selamat pagi. Pagi Satpam Jateng luar biasa. Biar nggak sepaneng. Baik, yang saya hormati Pak Iko dari Direskrim Polda Jateng bersama tim. Terima kasih untuk kesempatan hari ini berkenan sudah menjadi narasumber di kegiatan ini. Yang saya hormati Pak Sekum yang saya hormati Pak Mahur. Pak Mahur ini Sekum Abu Dhabi, berdiri Pak. Ditahan ya. Ada juga Mas Sekum Pak Wintono dan Solo, berdiri. Kembar berdiri. Tepuk tangan. Terima kasih. Yang saya hormati ada lagi Bu Bendahara saya yang paling cantik, Bendahara Abu Dhabi, Bu Rini, berdiri lah. Biar kelihatan. Terima kasih Bu Rini. Ada wakil ketua Bu Peter nggak hadir, pembina kita juga nggak hadir. Ada lagi yang paling ganteng ini di jajaran Abu Dhabi, dan hari ini datang telat juga tadi kita lihat. Pak Ketua Bidang 1 Pak F.X. Jidanto berdiri loh. Paling ganteng ini. Terima kasih Pak Jidanto. Ada Pak Ketua Bidang saya juga Pak Budi Mulyono, berdiri Pak Budi. Pak berikutnya Pak Ahmad, Ketua Bidang juga. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Heru, Ketua Bidang juga. Terus ada bagian advokasi kita Pak Jamal dari Solo, berdiri Pak Jamal. Terakhir yang di depan ini Ketua Panitia selaku Ketua Bidang Sertifikasi dan Pelatihan. Satu lagi Pak Rahman dari Batam. Terakhir admin saya itu Mas Dedi. Jadi nek ngurus izin Abu Dhabi ketemunya sama Mas Dedi. Baik, pertama-tama kita banyakkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan berupa kesempatan kesehatan sehingga acara investigasi pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar, insya Allah sampai sore ke depan. Amin. Baik, rekan-rekan peserta pelatihan investigasi dan TPTKP, para komandan regu se-Jawa Tengah. Yang pertama tadi sudah menggarisbawahi sedikit yang disampaikan Pak Ketua Panitia bahwa yang melatar belakangi kegiatan ini satu adalah realisasi program kerja Abu Dhabi 2023 ini. Jadi kami dari Abu Dhabi ini
membawai kurang lebihnya 290 PT bos-bos sampean itu BJP, dan kalau saya breakdown lagi hampir 150 satpam lah di seluruh Jawa Tengah itu. Dan program-programnya akan kita senantiasa akan komit kita gulirkan. Hari ini kita selenggarakan acara ini, next 2-3 bulan kita akan selenggarakan BIMTEK pengelolaan BUJP. Jadi seperti apa pengelolaan BUJP itu biar lebih profesional. Satu, misalnya dari sisi marketing, saya sudah coba bermitra dengan salah satu vendor untuk cara membuat kampanye profil secara digital yang bagus seperti apa. Terus yang kedua, nanti dari sisi administrasi, di sini ada Pak Jamal, cara buat MOU yang tidak kalah dengan user itu seperti apa, nanti akan kita buat di situ. Terus yang berikutnya secara manajemen keuangan juga nanti kita akan nyari yang expert untuk memberikan pelatihan kepada admin. Pada intinya kita program-program yang akan kita realisasikan itu yang benar-benar menyentuh langsung ke staffnya BUJP. Nah, dikasihkan pimpinannya nanti nggak terdownline sehingga endingnya nggak ada manfaatnya. Yang kedua, menjawab beberapa kejadian terkini yang tidak mencerminkan teman-teman itu sebagai profesi satpam. Di beberapa kejadian di Jawa Tengah nanti sudah terjadi, justru satpam yang notabene sebagai penertib dan penegak, tapi endingnya malah jadi tersangka. Nah, sehingga hari ini minimal teman-teman ada bekal dan tidak akan terjadi lagi. Yang berikutnya, upaya memberikan peningkatan kompetensi, dan nanti kita berikan sertifikasi juga khusus materi hari ini. Rekan-rekan, satpam sebagai kepanjangan tangan kepolisian, yaitu merujuk pada Perkap 24 tahun 2007 dulu. Kalau sekarang kan Perpol nomor 4 tahun 2020. Ini teman-teman harus ngerti semua ini. Nanti di googling, mosok chief security nggak ngerti Perpol. Jadi kalau dulu Perkap, sekarang Perpol. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau Perkap itu sekarang untuk Pak Kapolri mengatur untuk internal, kalau Perpol itu untuk atur untuk eksternal. Jadi satu-satunya yang diatur dari Polri eksternal itu yang satpam. Kalau di luar itu Perkap nggak ada lagi. Nah, itu jadi kewenangan terbatasnya itu jelas ada dua ya teman-teman ya. Kewenangan terbatas dalam hal kewenangan. Yang kedua, terbatas di lingkungan kerjanya. Jadi teman-teman kerja di hotel sini itu kerja di area hotel dan lingkungannya mestinya. Ada di perempatan sana itu sudah nggak menjadi tanggung jawabnya teman-teman. Hanya mungkin pada saat melintas jiwa satpamnya harus menolong, itu diperlukan. Terus terkait kewenangan. Nah, kewenangan ini memang sangat penting sekali pembatasannya. Karena apa? Satu, di Jawa Tengah kejadiannya seperti yang teman-teman sudah monitor di Rumah Sakit Karyadi ya, ada pencuri ditangkap, nyuri HP ditangkap, terus berikutnya sama 11 satpamnya diinterogasi. Kebetulan orangnya, pencurinya itu orang Lolo dan dia nggak ngomong satu huruf pun. Endingnya apa? Digebuki sama teman-teman, bahkan diselomot bareng sampai meninggal dunia. Lah ini kan jadi perkara. Sehingga ini harapan saya tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, yang terkini kemarin yang viral itu di Ancol, ada diduga pencuri di Taman Mini Ancol. 4 orang satpamnya menginterogasi sampai dipukuli, tapi kayaknya sampai meninggal juga itu. Nah, ini kita menyelenggarakan atas dasar hal-hal itu sehingga nanti ke depan insya Allah dan wajib tidak akan terjadi lagi. Karena kalau terjadi yang repot kita juga. Satu, kemarin kejadian yang di Rumah Sakit Karyadi itu ya saya, Pak Dirbimas, terus ada tim dari Mabes Polri investigasi ke sini sampai ya nggak karuan malahnya. Itu terus yang berikutnya
tentunya teman-teman jangan sampai selaku penegak hukum jangan sampai nanti justru malah kena perkara di dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, jadi sampai dengan hari ini memang anggaran pengamanan itu masih disesuaikan dengan budget dari user itu. Jadi idealnya kan budget pengamanan itu disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Misalnya hotel ini butuh 15 personil, tapi hotelnya hanya mampu ada anggaran 10 personil. Nah ini yang saya yakin nggak sesuai. Sehingga nanti harapan saya teman-teman sebagai, apalagi ada sekian yang sudah garda utama, ini kan sudah diajari Renpam menyusun rencana pengamanan seperti apa, dibuat usulan nanti tidak apa-apa ke pimpinannya teman-teman, bahwa di sana perlu personil berapa orang, perlu sarana prasarana seperti apa, itu silakan diajukan secara tertulis. Itu akan menjadi prestasinya teman-teman. Harapan saya nanti pasca ini teman-teman harus membuat action di wilayah kerjanya masing-masing. Ya, jadi yang berikutnya pasca pelatihan ini saya berharap nanti teman-teman langsung membuat semacam training juga di masing-masing wilayah kerjanya, anak buahnya nanti dikumpulkan. Kan hari ini sudah ada materi simulasi, teori dan lain sebagainya, tolong diterapkan di sana sehingga minimal ada manfaatnya dan bisa diterapkan benar di wilayah kerja teman-teman. Yang berikutnya rekan-rekan, kemarin tanggal 21/22/23 saya dengan Pak Dirbimas, Pak Kombes Lafri, terus Bu Kasudit, Bu KBP Anita, kegiatan di Jakarta dengan Pak Kabar Rekam, dengan Pak Kakor Dinas, semua BUJP, semua ketum di Seribu diumpulkan. Yang pertama membahas terkait dengan pembenahan BUJP penyedia dan standarisasi BUJP pelatihan. Jadi nanti wacananya nih Pak Rektor, BUJP ini kemarin wacananya kita mengusulkan bahwa izin itu tidak hanya 1-2 tahun tapi 5 tahun. Kita usulkan 5 tahun. Dan luar biasa pihak Mabes kemarin Pak Brigjen Edi Wibowo juga merespon. Terus yang kedua, standarisasi pelatihan ini nanti pengajarnya sangat memungkinkan tidak hanya dari Polri, Bu Rini, Pak Rektor yang pemain kita ini. Nanti kita pimpinan BUJP termasuk teman-teman Chief ini sangat memungkinkan jadi instruktur, jadi pengajar. Nah sekarang kan 99% yang ngajar dari Dimas, Polres maupun Polda. Nah ini nanti setelah formulasinya ini selesai, jadi terus ada TR dari atau skep dari Kabarkam, nanti teman-teman ini berpotensi untuk menjadi instrukturnya sepanjang satu kompeten. Yang kedua nanti akan kita buat sertifikasi juga biar dengan juga legal untuk mengajar. Yang kedua kegiatan di Jakarta kemarin adalah percepatan sertifikasi kompetensi. Nah rekan-rekan, nanti semenjak Perpol 4 2020 kan jelas Satpam adalah profesi, bukan buruh lagi. Artinya apa? Artinya teman-teman harus nanti menyiapkan lebih awal teman-teman menjadi profesi. Apa? Setelah kemarin Garda Pratama Madya Utama harus sertifikasi kompetensi yang sertifikatnya dikeluarkan dari BNSP. Nah, ini perangkatnya LSP Satpam Abu Dhabi sudah jadi. Nanti Abu Dhabi Jateng juga akan saya selenggarakan asesornya, karena perangkat pertama adalah asesor. Siapa yang menjadi asesor? Di Jawa Tengah baru ada 4 asesor. Saya, Pak Heru, Pak Bu Nunu yang sekarang Kapolres Kulon Progo, sama Pak Dir Fit, baru 4 itu. Nah ini nanti satu teman-teman pengurus saya akan coba selenggarakan di Jawa Tengah. Yang kedua, potensi teman-teman yang Chief Security atau Danuni silahkan nanti mengikutinya sehingga nanti mengajar. Karena
150.000 satpam. Nek sertifikasi masih perlu tenaga asesor banyak dan masih luar biasa. Itu ya kan ya. Oke, berikutnya titipan dari Pak Fadil, Pak Kabar Hakam kemarin, satu penegasan penggunaan seragam satpam yang baru, yang keren. Jadi Pak Dir Bimas Polda kan sudah menyampaikan juga semester ini untuk segera ganti keren. Nah, ini saya berharap benar nanti akhir tahun ini HUT Satpam tanggal 30 Desember sudah harus keren semua. Siap ya teman-teman ya? Jadi silakan koordinasi dengan user sampean atau bos sampean di UJP. Hari ini disampaikan saya seperti itu karena kalau enggak nanti saya dengan Pak Diruna sudah akan memberikan teguran terkait dengan seragam ini karena toleransinya kan sudah berjalan 1 tahun, sehingga saya mohon nanti 30 Desember HUT Satpam ke-43 sudah harus dan menggunakan seragam yang keren, bukan yang coklat lagi. Lanjut, tahun depan tahun politik, pesannya beliau kemarin Satpam harus menjadi cooling atau penyejuk pemilihan, rangkaian pemilihan umum dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan ketertiban keamanan di wilayah wilayah kerjanya, seperti yang disampaikan Pak Kapolda pada saat ulang tahun yang keberapa itu. Teman-teman wajib dan harus menjadi telik sandi. Kalaupun ada apa-apa silahkan nanti disampaikan kepada pimpinan sampai di sana, terus nanti boleh juga disampaikan ke teman-teman pengurus organisasi, sehingga nanti apapun bisa kita antisipasi. Yang berikutnya target harapan pada kegiatan ini, sekali lagi para dandu dan chief memahami dan mempunyai kompetensi investigasi dan TKP ini. Yang kedua, tidak terjadi lagi khususnya di wilayah Jawa Tengah kejadian-kejadian penanganan pengamanan yang salah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini pada hari Rabu ya, Rabu tanggal 30 Agustus 2023, pelatihan investigasi yang diselenggarakan oleh Abu Jabi Jawa Tengah untuk para chief dan dandu se-Jawa Tengah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum. Beberapa pesan yang disampaikan bisa menjadi titik tolak untuk melanjutkan program-program Abu Jabi, sekaligus juga kebijakan kepada para PUJP yang ada di Jawa Tengah. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya kami harap Bapak Ketua BPD Abu Jabi Jawa Tengah akan menyerahkan Cik Indra Mata kepada Bapak AKP Eko Adi Pramono SHMH. Dimohon untuk maju dan nanti akan dilanjutkan dengan foto bersama dengan semua hadirin tanpa merubah posisi, tinggal hanya berdiri saja. Tim dokumentasi misalnya mengambil posisi. Film dong. Ya, kau atas nama Bujadi ucapkan terima kasih. Siap, terima kasih Pak Idris. Izin 1, 2, 3. Izin 1, 2, 3. Oke. Ya. Dilanjutkan dengan foto bersama Pak. Oke. Sikap Yakub pertama. Ini kita sudah mulai. Oke, sudah mulai video nih biar kena semua. 1, 2, 3. Mas Roman, pergi mau. Izin posisi pertama ngapur rancang.
Mohon izin 1, 2, 3. Ya. Salam komando, mohon izin. Yang kanan-kanan, yang kiri-kiri. Mohon izin 1, 2, 3. Ya. Salam presisi, izin. Mohon izin 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Mohon izin Bapak, mohon izin pada juri semuanya. Doa akan kami pandu berdasarkan agama Islam. Mohon maaf untuk yang beragama Islam bisa menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi khairi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu, atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayah-Mu, sehingga kami dapat hadir dan berkumpul untuk melaksanakan pelatihan investigasi dalam keadaan yang sehat, tak kurang satu apapun. Ya Allah yang Maha Pengasih, berkailah pelatihan ini. Bimbinglah kami semua agar selalu dalam ridha dan petunjuk-Mu, sehingga ilmu dan pengabdian kami bermanfaat bagi keluarga, perusahaan, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, penguasa langit dan bumi, Engkau lengkapi kami dengan akal dan budi. Tanamkanlah di hati kami rasa cinta pada bumi pertiwi. Terangilah hati kami dengan keikhlasan tulus rela berkorban dalam tugas dan pengabdian kami di bidang pengamanan. Dan berikanlah kesehatan dan kelancaran serta kesuksesan bagi kami semuanya. Ya Allah yang Maha Pengabul doa, hanya kepadamu lah kami meminta. Kabulkanlah doa dan permohonan kami, dan golongkanlah kami ke dalam golongan orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita iyadal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kegiatan takrakernis atau apa, ada istilah kalau tak kenal katanya tak sayang, ya. Sehingga perkenankan kami memperkenalkan diri bahwa nama saya jelas sudah terpampang dan tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa nama saya adalah Eko Adi Pranono. Saya saat ini menjabat sebagai Kanit 2 Babwa Sidik. Babwa Sidik itu apa? Panganan apa? Pasti dengan biar tahu Babwa Sidik itu singkatannya bagian pengawasan penyidikan di Treskrimkum Polda Jateng. Dan nanti saya akan ceritakan profil saya sedikit sehingga biar panjenengan tahu dan sehingga juga ada gambaran korelasinya apa kok pimpinan bisa menunjuk saya di sini. Jadi saya mengawali karir saya, Pak, Ibu sekalian, saya dari Bintara Polri, ya. Saya jadi polisi itu di tahun 98-99, mengawali karir saya dari Bintara Polri. Yang dimana kebetulan di depan ini ada bapaknya leteng saya, Pak Bintara, namanya Didi. Makanya saat ingat-ingat tadi di toilet itu saya lihatnya pernah lihat beliau ini siapa ya? Kelihatannya kalau nggak salah bapaknya Didi. Ya. Saya jadi polisi resmi dilantik di tahun 99. Kemudian saya ditugaskan pertama kali itu di Perintis Sabaran, bentukan Perintis pertama kali. Perintis itu istilahnya pasukannya Sabaran.
yang tingkatannya di bawah Brimob, yang tugasnya ngurusi demo waktu itu. Karena kebetulan waktu itu masa transisi dari reformasi itu ya, gejolak rame itu, saya terus waktu itu di Perintis itu penugasan di Solo. Waktu itu ada kerusuhan ya Pak Jamal juga terlibat di sana mengamankan kejadian itu, yang dimana sampai di tahun 2001 saya dipindahkan karena saya sudah punya adik meeting. Karena biasa kalau polisi anyar itu di tempat gue yang enak sih di bagian ngurusi demo lah, bagian huru-hura gue tameng, helm, rompi, kemeringet pokoknya enak itu. 2001 saya dipindahkan, saya pindah di Pol Air. Saya dinas di Pol Air. Dan saat itu saya juga sedih, Pol Air itu apa? Karena saya belum tahu, belum ada gambaran tentang Pol Air. Ternyata Pol Air itu adalah polisi perairan. Dan rata-rata kalau di seangkatan teman saya itu kalau pindah waktu itu kan suruh ngisi angket, pengennya kalau nggak lantas, intel, reserse, udah gitu. Dan saya waktu itu ngisi angket pengennya pindah di reserse. Karena saat itu anak seusia itu kan saya usia masih berapa itu? Ya 19 tahun lah, 19 tahun. Dulu reserse zaman itu sangat keren, rambutnya gondrong gitu, nganggo pistol kayak gini, pinggangnya diketokke mbek ketak-ketik ya. Nggak perlu orang adus seminggu dan lainnya ketok lecek dan pedeni ya. Dulu seperti itu. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana. Saya dipindahkan di Pol Air. Mau intinya saya sopo ini Pol Air. Dan ternyata di Pol Air, pimpinan Pol Air waktu itu menunjuk saya untuk di bagian penyidikan tahun 2001 sampai 2008. Oh ya, saya di Bintara sampai 2008. Kebetulan di 2008 karena saya begitu lulus jadi polisi, saya sudah kuliah. Saya ingat almarhum ibu saya berpesan, kuliah gaji wopo, tak usah bulan aneh, pasti bermanfaat. Saya udah malas sebenarnya, ngapain mau ngapus di gawean beda sekolah meneh, kuliah. Ternyata kuliah saya itu bermanfaat, yang dimana di tahun 2008 pangkat saya baru naik menjadi brigadir, atau istilahnya dulu itu serka ya kalau di TNI ya Pak ya, jalannya serka. Belum ada setahun ada kesempatan untuk bisa mengikuti sekolah perwira. Syaratnya harus memiliki S1. Nah ternyata itulah manfaatnya. Saya ikut tes, dan tes saya istilahnya ikut sing penting melu gitu aja, karena diperintah pimpinan ikut didaftarkan. Saat tes itu saya nggak semangat lah, pokoknya yang penting formalitas, yang males. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya sekali daftar diterima, sehingga di tahun 2008 saya sekolah perwira. Sekolah perwira setelah selesai, saya ditempatkan lagi di Pol Air lagi. Di Pol Air saya sudah tidak di penyidikan, melainkan saya menjabat sebagai Kanit Provos. Tugas saya nyidik terhadap anggota-anggota yang bermasalah, karena punya latar belakang kami mantan penyidik, berkemampuan menyidik, difungsikan di Provos. Kemudian di tahun 2011, waktu itu hampir ada masa transisi. Dulu reskrim itu di Polda hanya satu, belum ada reskrim reskrim sus. Saya ada kesempatan bisa pindah keluar dari Pol Air. Di tempat kalap saya di Reskrim Polda. Setelah di Reskrim Polda, saya sekolah lagi di Megamendung, memperdalam keilmuan tentang reserse, tapi di level perwira. Habis itu pindah di Polda, sekolah lagi di kaitan juga, malah nggak nyambung dengan reserse, di Humas. Di Humas, masalah tentang pemberitaan, tentang medsos lah, pengelolaan medsos. Habis itu perpecahan, ada
Krimum dan Krimsus pembentukan kriminal umum, kriminal khusus. Kami ditempatkan di Krimum yang berbekal ilmu penyidikan waktu di Polair, kami di penyidik Krimum. Kemudian di tahun 2014 pimpinan memerintahkan kami untuk menjabat sebagai Kasat Reskrim. Saya menjabat Kasat Reskrim di Polres Rembang, di mana saat itu pangkat saya masih Ibtu. Dan saya waktu dapat perintah itu juga sama, awal-awal tidak pede. Apakah saya ini mampu? Wah, Kasat Reskrim ini gaweannya buat dan lain sebagainya, permasalahannya kompleks. Tapi apa senior saya saat itu kan saya memotivasi saya bahwa sing iso menilai ini orang awakmu, sing nilai wong liya. Aku atasanmu menilai kowe sangat mampu untuk jadi kasat. Bismillah. Sing penting kok nek kowe ana apa-apa bingung takon aku. Saya menjabat di Rembang itu dari 2014 sampai 16. Ternyata benar. Berbagai macam dinamika permasalahan yang saya alami, disitulah proses untuk membentuk saya menjadi tahan banting. Karena di wilayah itu permasalahannya ya pokoknya ya ada juga permasalahan yang saya tangani tak ingat-ingat itu ada kaitannya juga dengan perkara yang disitulah nanti akan saya sambungkan dengan materi ini. Kemudian di tahun 2016 saya pindah lagi jadi Kasat Reskrim di Gerobokan. Di Gerobokan karena udah halus pernah kasat paling menurut alhamdulillah. Ya kurang lebih 8 bulan di Gerobokan, kemudian pindah lagi balik ke Polda. Di Polda saya di Jatanras, di Jatanras yang sebelumnya saya di Subdit 4 Renata berkaitan penyidikan mengurusi masalah perempuan, anak, wanita dan TPPO, perdagangan orang, terus prostitusi. Yang setelah saya dari Kasat Gerobokan, saya balik ke Polda, saya di Jatanras dan kemudian di unit Ranmor mengurusi kaitan dengan pencurian kendaraan bermotor dan lain sebagainya, termasuk rampok dan lain sebagainya. Kemudian geser lagi balik ke Subdit 4 dan di tahun 2020 saya pengen ngerasakan jadi Kapolsek. Saya jenuh di penyidik. Saya tahun 2020 pindah jadi Kapolsek di daerah Blora. Polsek saya polsek di desa sana. Saya tidak tahu kalau boleh milih saya tidak mau di situ. Ternyata kalau jadi orang hutan saya Pak. Polsek saya mana? Polsek Jati alias Joplang. Aku wong kota biasa udah di kota kayak polsek Wojo yang dimana Indomaret aja yang satu Pak, nggak ada tempat hiburan apa-apa di sana. SPB itu juga nggak ada ya. Tapi saya nikmati Pak, saya nggak ngeluh karena memang saya sudah tak niatkan ingin cari pengalaman, ingin tahu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang dimana saat itu situasi COVID Pak. Saya pindah dari Polda itu dari penyidik menghindar pengen lereng, tapi malah berita dihadapi dengan capek ngurusi COVID waktu itu karena ada PPKM mikro, PPKM terus itulah pokoknya malam kudu ngopiak-piak warga kalau ojo do nongkrong nih warung kopi dan lain sebagainya. Sehingga cerita kemudian di tahun 2022 saya udah kurang hampir sudah setahun persis nih, setahun. Pimpinan saya Pak Wadir ini saya hello dengan saya. Halo Kapolsek, piye kabare? Alhamdulillah baik dan mohon izin kalau masih ada lowongan buat saya ditarik. Diketawain sama pimpinan saya Pak Wadir. Nopo? Jadi tentunya pelatihan ini kami dari Ditreskrim ini mendasari adanya permohonan dari Abu Dhabi ya Jateng berkaitan dengan untuk lebih memberikan pemahaman yang maksimal terhadap rekan-rekan Satpam ya, khususnya mulai dari pengamanan TKP, TP-TKP hingga ke teknik dan taktik investigasi terhadap suatu perkara yang muncul di wilayah kerja rekan-rekan Satpam. Pak, terkait latihan ini Pak, Ya. ini kan sangat penting Pak bagi security Pak. Kalau menurut Bapak Ini untuk
bisa memberikan materi ini karena pada prinsipnya rekan-rekan Satpam ini adalah mitra kami, sangat membantu sekali tugas kepolisian di lapangan ya, di mana manakala ditemukan adanya suatu peristiwa dan peran rekan-rekan Satpam ini saya anggap sebagai garda terdepan untuk memudahkan kami tugas kepolisian dalam mengungkap atau membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi. Bagus. Selain acara seperti ini, apa akan ada acara-acara yang lain untuk kepentingan security, Bos? Ya, jadi hari ini kita laksanakan pelatihan investigasi dan TKP. Ini dalam rangka memang penguatan Satpam yang menjadi anggota Abu Dhabi untuk lebih mendalami lah pada materi-materi yang kita berikan sehingga nanti mereka bisa menerapkan di lapangan, sehingga harapan kami tidak akan terjadi lagi. Terus program ke depan kami di luar di samping security juga nanti mungkin secara bertahap kami ke anggotanya, tapi dengan komposisi atau kapasitas yang lebih rendah lagi. Kita senantiasa memberikan penyegaran ke personil Satpam. Hari ini memang kita khususkan di Chief Security sama Danru dengan harapan nanti dia akan meneruskan materi ini ke anggotanya. Baik, kamu punya nasihat Pak untuk security di luar, bagaimana sebaiknya bersikap bagaimana ini? Himbauan. Harapan kami pada rekan-rekan security ini dalam melaksanakan tugasnya bermainlah sesuai dengan peran dan fungsinya. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melebihi daripada kapasitasnya. Dan ingat bahwa rekan-rekan Satpam ini atau istilahnya Pam Swakarsa ini adalah mitra Polri. Sehingga harapan kami bisa terjalin sinergitas antara Polri dan Satpam, khususnya dalam hal menjaga kamtipmas di wilayah rumah yang bertindak atau bekerja belum memahami apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, atau bahkan ada masih terkesan ada arogan atau yang akan ada kesan yang kadang masih menganggap sepele. Ya, itu aja sih yang prinsip bagi saya. Mungkin nambahin juga, jadi selain kompetensi Satpam yang harus kita perkuat, itu juga pemahaman BPJB selaku pengelola Satpam itu terkait dengan pengelolaannya, khususnya penerapan SOP. Jadi selama ini hanya jaga malam itu minimal harus 2 personil. Di sana hanya diterapkan 1% ya, sehingga saat ada perampok dia tidak ada perlawanan dan seterusnya. Nah ini SOP ini nanti akan kita edukasi ke teman-teman BPJB sehingga hal ini insya Allah tidak akan terjadi lagi. Satu hal Pak, ada Satpam tapi yang belum bergabung itu Pak, itu gimana? Apa ada tindakan Pak, baik dari Abu Dhabi maupun dari kepolisian? Ya, kalau kami Abu Dhabi ini kan bermitra dengan Bimas, dan sesuai ketentuan bahwa Satpam itu satu harus punya legalitas yaitu KTA Satpam. KTA Satpam itu diperoleh dari pelatihan yang kita selenggarakan di level garda pertama, mati ataupun utama, dan otomatis kalau mereka nanti sudah melakukan pelatihan dan dapat KTA, dia akan teregistrasi di kami atau di Polda. Nah, ini menghimbau saja Satpam yang masih bodong-bodong itu berharap segera untuk mengikuti pelatihan di tempat kita sehingga mereka ya legal, tidak menjadi Satpam yang bodong atau Satpam yang memang karena mereka kan penegak hukum, mau tidak mau ya harus legal. Udah ya? Oke. Langsung klik video udah mulai? Mulai. Baik, bisa di seluruh Indonesia, Suara Metro Indonesia ada di Hotel Gracia. Kebetulan siang ini kita ketemu dengan pengacara kondang, Pak Jamal. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, saya ingin tahu Pak, keberhasilan Bapak selama menjadi pengacara ini gimana Pak? Untuk keberhasilan kita ya, karena kita adalah advokat dari Kadin saya, kebetulan banyak permasalahan yang sudah kita selesaikan, termasuk kalau bisa adalah di YouTube kita ya, Sel Komuro 2013 itu adalah tipikor dari Kemenko PMK, itu menterinya Pak AR Agung Laksono,
dan terungkap permasalahan itu di saat Mbak Puan Maharani. Itu untuk yang tipikor. Dan ada lagi yang barangkali advokat di Indonesia ini belum pernah mengalami membebaskan 20 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia. Itu begitu sulit, tapi alhamdulillah dengan rekanitas kita dengan Pekuam, di sana namanya Pekuam yang ada di Malaysia, kita bisa membebaskan 20 orang dengan waktu 30 hari. Meskipun melewati sidang, melewati hal-hal yang layaknya hukum di Malaysia kita ikuti. Dan di Indonesia sendiri banyak hal-hal yang memang nyentrik seperti arisan online sampai 3.400 peserta bisa kita selesaikan dengan baik. Meskipun belum selesai, tapi tahapan-tahapan semuanya bisa kita membuat keadaan menjadi tenang, tidak ada keributan. Itu yang memang hal-hal yang sulit untuk diimpikan karena kedamaian adalah mutlak. Apa yang disampaikan sekarang ada RJ, Restoratif Justice adalah undang-undang ataupun peraturan yang diberikan ini sebagai landasan panglima kedamaian mutlak untuk kita wujudkan semuanya. Jadi untuk advokasi sekarang Abu Dhabi, kami masuk dalam advokasi Abu Dhabi agar barometernya adalah mendapatkan kepastian hukum, tidak ada MOU ataupun saling tipu menipu. Nah, ini kita hindari. Hadirnya kita akan mengikis semua permasalahan tipu muslihat yang ada. Penegakan hukum adalah mutlak untuk dinikmati semua lapisan masyarakat karena hukum positif bermanfaat untuk semua. Itu yang kita sampaikan bahwa firma hukum sama Ocean Partner membuka diri untuk semua pihak untuk konsultasi free, Pak. Oh gitu ya? Ya. Untuk konsultasi. Pak, untuk masyarakat Pak, supaya aman-aman ya, tidak terlalu banyak masalah, gimana Pak? Kalau memahami rekonstruksi kehidupan sosial yang sekarang di Indonesia ini, bagaimana biar aman-aman saja? Satu, tidak usah melakukan suatu pelanggaran. Ya. Kalau tidak tahu, jangan gaptek. Baca undang-undang, baca peraturan yang terbaru. Betul. Jangan melawan arus. Ikuti aja arus yang sudah ada. Kalau memang tidak tahu, langkah yang sangat ideal adalah contoh di saat ada panggilan polisi. Orang biasanya kan panik. Contoh hal itu adalah satu hal, telepon keluarga atau orang yang paham hukum atau advokat atau teman yang memahami rekonstruksi terkait permasalahan itu. Nggak usah panik. Jadi kalau ingin, kadang kalau panik kita mengambil sikap, mengambil masalah yang tidak bisa jernih. Punya suka duka nggak Pak pengacara? Sukanya banyak, Ya. dukanya lebih banyak. Gitu. Karena kadang kita melihat orang yang satu sisi kita sebagai pengacara swasta Ya. yang harus menghidupi karyawan dan juga harus mendapatkan income untuk bagaimana kita bisa hidup. Ya. Beda dengan pengacara negara dari kejaksaan, dibiayai oleh negara. Nah, sukanya kita bisa masuk ke segala lapisan, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bahkan kepolisian pun hanya bisa sampai P21 katanya. Habis ke sana dia nggak bisa melakukan perhelatan persidangan. Kalau advokat mendampingi di kepolisian bisa, mendampingi di kejaksaan bisa, bahkan ikut sidang dalam pengadilan pun diizinkan sama undang-undang. Inilah sukanya. Dukanya di saat ada orang yang harus kita selamatkan, tapi birokrasi Indonesia ini yang betul-betul kurang bersahabat dengan kita. Karena kalau kadang ada yang harus A, B, C dilengkapi, nah itulah yang kita betul-betul berduka. Negara kita kurang bersih, negara kita masih membutuhkan tekanan-tekanan jiwa-jiwa yang janganlah berbicara mata uang, berbicaralah mata batin. Di saat kita harus turun melakukan hal-hal yang betul-betul ini harus diselamatkan. Nah itu yang duka kita di situ. Sulit, bayangkan. Betul. Pak Jamal, untuk hubungan kepada masyarakat publik tentang masalah politik ini gimana? Kita netralitas politik, artinya bahwa advokat ini memang ucapannya, lidahnya bisa bilang tajam. Maka dari itu tahun politik kita tidak perlu komen karena acuan kita dipandang di kanan kiri, bahkan
di kampung kita, di desa kita sebagai barometer. Pak, kira-kira siapa? Pak, enggak. Kalau kita berbicara mata batin, kebaikan itu tidak akan bisa tertutup oleh Bapak. Silahkan lihat bahwa sejak di kita setiap orang juga nampak. Karena setiap orang memiliki barometer masing-masing. Suka A, suka B, suka C. Itulah kebebasan di Indonesia. Kalau kita menjustifikasi non politik ini seperti apa? Harapan kita semua damai, tenang, aman, nyaman, ya, menjalankan aktivitas seperti biasa. Silakan pilih hak kalian sesuai dengan hati kecintaan kalian. Terakhir Pak Jamal, ini kan musim begal ya Pak. Ini kan punya nasihat untuk ada di kita yang di luar sana Pak. Musim begal ini memang kadang satu anak-anak remaja ya kita dulu juga lepas SMA itu adrenalin uji daripada kemampuan, kadang ada yang ikut bela diri, ada yang ikut ini. Masa-masa remaja itu ya saya hanya menitipkan pesan, tidak ada orang yang bisa lepas dari jeratan pidana atas segala perbuatan yang ada. Sayangi diri Anda, siapa tahu kalian akan jadi menteri, wali kota, tidak tahu, tapi udah terjerat oleh hukum, tidak ada yang bisa diselamatkan karena undang-undang. Siapa yang hukum lebih dari 5 tahun terancam akan sulit masa depan saudara. Itu untuk semua adik-adik saya, dimanapun Anda berada, janganlah berbuat kejahatan kalau kalian tidak mau dijahati orang. Berbuatlah yang terbaik untuk diri kalian, bertindak, berpikir yang terbaik, karena hal itu akan mengantarkan keberhasilan. Berani, benar, berhasil. 3 hal itu mutlak harus kita miliki setiap insan untuk mengantarkan masa depan, kejayaan, dan kesuksesan. Baik Pak Jamal, terima kasih Pak Jamal. Siap, Sukses selalu. Amin. Nanti saya lupa. Siap. Sukses selalu. Kalau Solo mampir. Baik bisa, barusan bincang-bincang dengan Pak Jamal. Nanti yang mau perlu dengan Pak Jamal kita kasih alamatnya di bawah, sekalian dengan teleponnya Pak. Siap. Silakan Pak Jamal ada di Sukoharjo. Solo. Terima kasih Pak Jamal, selamat siang. Kota Presiden. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.